juga yang kita pasti berikan kesempatan untuk kesehatan untuk dapat kegiatan stimulasi dari tamu kita. Para peserta, Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan guru yang ada di kampus, dan atas kepada Si Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 2 bulan saya jalani menjadi CGP di angkatan 6 kali ini. Di sini saya bukan mengajari, tapi bagaimana saya men-sharing apa yang sudah saya dapatkan, yaitu tentang budaya positif. Seperti yang kita ketahui bahwa budaya positif ini sangat penting untuk kita terapkan di sekolah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Yang materi tentang budaya positif, 4 tanya jawab, 5 istirahat, dan 6 berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan perkenannya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dalam pelaksanaan pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu kaitannya dengan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh rekan-rekan kita dari rekan-rekan guru penggerak yang akan dibawakan nanti oleh Slamet Wiono, yaitu dari SMP Negeri 6, dan Ayu Lendari Ella SDN Impres Leoknya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini saya selaku kepala sekolah di SDN Bunga sangat berterima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah menghadiri pertemuan pada pagi hari ini, terutama kepada Bapak Slamet dan Ibu Ayu, juga Ibu Juliana sebagai guru kami. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kaitan dengan guru penggerak ini kami terus terang belum terlalu jauh mengetahui tentang guru penggerak, karena sekolah kita atau sekolah kami ini bukan sekolah penggerak. Jadi dengan kehadiran dari Bapak Ibu sekalian memilih sekolah kami sebagai tempat pelaksanaan diseminasi budaya positif ini. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN Besunan, Bapak Ibu staf dewan guru SDN Besunan, rekan-rekan saya calon guru penggerak Kabupaten Banggai angkatan ke-6. Bersyukur sekali kami bertiga bisa hadir di hadapan Bapak Ibu dalam rangka
melaksanakan salah satu tugas kami selaku calon guru penggerak, yakni melakukan diseminasi atau pengibasan terkait dengan materi yang sudah kami terima di kegiatan pelatihan guru penggerak. Di sekolah dimanapun kita berada, ketika kita sekolah pun, bahkan ketika kita menjadi guru, kita sudah mengenal dan sering mendengar kata disiplin. Jadi selalu dipakaikan itu disiplin pada saat kita apel sama anak-anak, pada saat kita di dalam kelas, kita selalu meminta kepada anak-anak, ayo disiplin. Jadi pasti sepakat dengan saya bahwa kata disiplin itu biasa identik dengan peraturan, iya kan Bu? Biasa anak-anak disiplin harus mentaati peraturan, harus sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah. Tetapi ternyata setelah kami menerima materi, yang akan disampaikan oleh saya sendiri, bahas di sini adalah tentang dihukum oleh penghargaan disentil oleh Pak Slamet. Kita kan pasti pernah memberi penghargaan, misalnya untuk yang juara kelas, yang 10 besar, atau mungkin dalam pembelajaran setiap harinya ada yang nilainya paling bagus. Nah, kita kasih hadiah. Seperti yang dikatakan tadi bahwa sebenarnya itu tidak terlalu efektif sebagai motivasi untuk mereka lebih belajar lebih giat lagi. Nah, ketika kita masih mampu memberikan penghargaan berupa hadiah seperti buku misalnya, atau mungkin kita kasih nilai lebih untuk yang rajin, itu bisa jadi nanti dia rajin berusaha hanya karena supaya mendapat penghargaan. Nah, ketika kita lupa dilakukan. Jadi kalau untuk penghargaan itu dia pengaruhnya ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Kemudian penghargaan itu sebenarnya menghukum. Jadi untuk siswa yang merasa dirinya tidak mampu berbuat, dia akan merasa bahwa dirinya dikucilkan di dalam kelas. Jadi dia kayak merasa tidak percaya diri bahwa dia tidak mampu berbuat, jadi dia tidak mendapatkan penghargaan seperti teman yang lainnya. Jadi dia melakukan hal itu hanya untuk mendapatkan penghargaan. Itu menurut bukan hal yang baru, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan, cuma hanya katanya ini yang baru didengar mungkin ya, atau sudah pernah didengar ini Ibu? Baru didengar? Iya baru. Tapi ini bukan asing menurut saya sebagai guru. Jadi restitusi itu sudah kita lakukan tuh, sedang kita tidak sadari bahwa itu yang namanya restitusi. Jadi Bapak Ibu sudah pernah melakukan kesepakatan kelas supaya lebih positif kata-katanya, karena dibuat dari murid bersama dengan gurunya. Nah, ini kesepakatan kelas di sini ada contohnya. Yang pertama, ini datang tepat waktu menggunakan salam, mengucapkan salam. Jadi kan biasanya kesepakatan kelas atau aturan kelas itu kita menuliskan jangan datang terlambat atau tidak datang terlambat. Kita ganti, kita hilangkan kata-kata yang tidak dengan jangan. Kita buat kalimat menjadi kalimat yang positif, datang tepat waktu, sehingga anak-anak ketika membaca yang ada pada pikirannya itu kata-kata positif. Kemudian murid yang saling menyayangi, ini boleh untuk kelas 1. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi untuk membuat kesepakatan kelas, Bapak Ibu tidak perlu banyak-banyak kata-katanya. Ini cukup simpel saja, 5-6, atau disimpulkan. Kan pasti anak-anak tempel misalnya di sticky note, mereka tempel. Bapak Ibu mengarahkan atau Bapak Ibu memberikan kesimpulan menjadi 5-6. Sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Kira-kira sebelum saya putarkan video, Bapak Ibu bisa
membayangkan saya ini ada di posisi yang mana sebelumnya ya. Ada 5 posisi. Hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program dalam hal ini kami hanya ada beberapa hal yang Bapak Ibu sampaikan tadi yang sempat ya. Kemudian yang saya sempat simak tadi lewat penyampaian dari Ibu Yuliana mengenai pemberian hadiah atau pemberian motivasi kepada anak didik itu termasuk gagal negatif istilahnya. Kami ini saya sendiri guru yang sudah lama, kemarin itu kita mendapatkan kurikulum yang lama. Awal hal-hal seperti itu barangkali masih bisa diberikan penjelasannya yang lebih ini supaya kita sama-sama memahami tentang itu. Kemudian mengenai restitusi yang dibawakan oleh Ibu Ayu, kalau secara garis besar barangkali di sekolah kita ini, saya sendiri selaku kepala sekolah di sini, kalau itu barangkali dengan tidak langsung kami sudah melaksanakan hal-hal yang seperti itu, yang mana setiap guru itu kalau ada masalah menangani dengan cara lemah lembut, dengan pendekatan itu barangkali sudah Pak kalau di sekolah kita ini. Itu pun kalau ada hal-hal yang ini itu berarti di luar ini. Jadi barangkali itu yang kami dapat sampaikan. Karena kesadaran dirinya, hanya karena mengharapkan hadiah. Jadi sama seperti mungkin bukan hanya terjadi pada murid. Seandainya kita juga guru, mungkin ada yang namanya penghargaan. Oh, yang paling cepat nanti dalam 1 bulan itu siapa yang paling disiplin, paling cepat datang di sekolah, nanti akan ada hadiah dari ibu kepala sekolah. Nah, otomatis kita pasti akan berlomba-lomba. Oh, saya mau datang tepat waktu, saya mau datang lebih cepat supaya nanti saya dipuji kepala sekolah, saya mendapat hadiah dari kepala sekolah. Nah, seperti itu. Jadi kita itu melakukannya hanya karena ingin mendapatkan hadiah, penghargaan ataupun pujian, bukan karena keyakinan diri, bukan karena kita ingin melaksanakan tanggung jawab kita dengan baik, hanya karena ingin mendapatkan penghargaan.